Ada yang bertahun-tahun gerak terus sampai gerakannya hafal Bapak Ibu, karena bertahun-tahun geraknya itu saja. Itu kemelekatan kita kepada ini. Nah ini katanya gerak ilahi ya aktivitas kita sehari-hari net normal gitu loh. Tapi kalau kayak gini terus kayak gini, itu apalagi bertahun-tahun, itu bukan gerak ilahi, geraknya pikiran yang tidak kita sadari. Jadi yang mempraktekkan sadar nafas kok ketiduran itu ada dua penyebabnya. Kalau umpama nih Bapak Ibu mempraktekkan sadar nafas, mungkin dalam seminggu kok selalu tidur terus, nggak masalah, aman. Tapi di saat sudah lewat 1 minggu kok masih ketiduran, ayo dikoreksi. Karena di saat melakukan sadar nafas terus ketiduran, ini ada dua sebab. Yang pertama, yang 1 minggu ini, kenapa kita melakukan sadar nafas, kan di situ nyaman, relax, terus kita ketiduran. Nah di saat kita sedang tidur, ini sedang terjadi regenerasi energi, regenerasi sel, memperbaiki dalam diri ini sel rusak, sel mati. Kan kalau dalam tidur itu sedang diperbaiki, sel rusak, sel mati di saat kita tidur itu diperbaiki, sel rusak diganti dengan sel yang baru. Itu kalau 1 minggu. Tapi kalau berminggu-minggu, apalagi berbulan-bulan melakukan sadar nafas kok selalu tidur, itu kelelahan pikiran. Karena di saat pikiran ini lelah, karena nggak kuat, kita akan tertidur. Kelelahan pikiran loh yo, bukan kebanyakan pikiran. Kalau kebanyakan pikiran susah tidur, tapi kalau kelelahan pikiran itu bisa tertidur. Contoh kita dengan pemokusan, karena memokuskan pikiran ini ke nafas, akhirnya terjadi kelelahan pikiran dan tertidur dong. Tapi tidurnya ini biasanya tidur dengan kelelahan pikiran, itu bangun tidur badannya pegel-pegel, bangun tidur itu rasanya malah nggak nyaman, atau tidurnya lama tapi kok rasanya kurang. Ini kalau kelelahan pikiran. Tapi kalau sedang diperbaiki lagi sadar nafas tidur atau ketiduran, dan ini prosesnya adalah perbaikan saraf, perbaikan energi, bangun tidur fresh gitu loh. Jadi bedanya gitu Bapak Ibu. Jadi saat melakukan sadar nafas kok ketiduran, ada dua sebab, sedang diperbaiki atau kelelahan pikiran. Bener, kelelahan pikiran, overthinking. Beda lagi kalau overthinking berarti itu kebanyakan pikiran. Kalau kebanyakan pikiran malah susah tidur. Nggak mau tidur, pikirannya berisik banget, akhirnya nggak tidur. Tapi kalau yang tadi sadar nafas kok ketiduran, ternyata itu adalah kelelahan pikiran. Ini untuk ciri-cirinya di saat kita sadar nafas ketiduran dan itu kelelahan pikiran, bangun tidurnya loh ya Bapak Ibu. Jadi bangun tidurnya itu mungkin badan pegel-pegel, pada sakit-sakit gitu loh, pada ya cekot-cekot, atau tidurnya itu rasanya kurang puas dan sebagainya. Itu ciri kalau kita melakukan sadar nafas yang tidurnya karena kelelahan pikiran. Karena sadar nafas itu bukan dengan pikiran. Sadar nafas itu adalah menyadari rasanya nafas yang keluar masuk ini, bukan dengan pemokusan. Tapi kalau kita benar-benar menyadari nafas, terus kita ketiduran, dan di dalam tidur itu adalah perbaikan diri, itu bangun tidur kita fresh. Umpama mimpinya itu mimpi tentang apa ya, yang indah-indah, atau mungkin dituntun lewat mimpi dulu.
Itu bedanya tidur di saat sadar nafas, yang satu karena sedang ada regenerasi, energi regenerasi sel, yang satu karena kelelahan pikiran. Ciri-cirinya itu tadi. Nah, Bapak Ibu termasuk yang mana? Yang kelelahan kah? Atau yang sedang diperbaiki kah? Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Umpama kemarin ketiduran atau sering ketiduran tapi badan selalu sakit, pegel-pegel, tidurnya kayak kurang dan sebagainya, ayo kita lebih kepada menghayati, meresapi setiap tarikan dan hembusan nafas. Hayati sampai kita tertidur. Begitu nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini termasuk yang mana? Yang menyadari nafas kah? Atau memfokuskan pikiran kepada nafas? Dan cirinya beda. Kelelahan sama perbaikan. Dan di saat Bapak Ibu juga di saat menyadari nafas kok gerak-gerak, nari-nari kayak jurus dan sebagainya, umpama beberapa hari masih aman, tapi kalau berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun praktek sadar nafas kok gerak-gerak badannya, ayo diperbaiki. Karena di saat kita sadar nafas kok gerak-gerak nggak karu-karuan dan sebagainya, sebenarnya kesadaran kita itu terjebak dalam pikiran kita sendiri. Jadi imajinasi kita itu terlalu kuat sehingga menggerakkan sel seolah-olah bergerak-gerak dan sebagainya. Lah yang pas di saat kita melakukan sadar nafas, benar-benar meresapi, menghayati nafas ini, yang ada tubuh kita akan tenang, tubuh kita akan rileks, kita akan merasakan tenang, damai. Tapi kalau kita ini apa ya, kok gini ya, berarti itu di pikiran, terus goyang-goyang dan sebagainya, sebenarnya itu adalah energi pikiran yang mengalir ke tubuh kita. Gambaran-gambaran yang di pikiran mengalir ke tubuh kita sehingga jadi gerakan-gerakan dan sebagainya. Soalnya ada yang bertahun-tahun, ada yang bertahun-tahun gerak terus sampai gerakannya hafal Bapak Ibu. Karena bertahun-tahun geraknya itu saja, itu kemelekatan kita kepada ini. Nah ini katanya gerak ilahi ya aktivitas kita sehari-hari, normal gitu loh. Tapi kalau kayak gini terus kayak gini, itu apalagi bertahun-tahun, itu bukan gerak ilahi, geraknya pikiran yang tidak kita sadari. Karena ayatnya jelas, hanya dengan sadar Allah hati menjadi tenang. Kalau hati tenang, otomatis raga pun tenang. Oke Bapak Ibu, jadi yang gerak-gerak dan sebagainya, umpama nih yang biasanya gerak-gerak, ayo sadari nafas, resapi nafas, hayati nafas. Umpama ada rasa mau gerak mungkin tubuhnya, amati gerak itu. Karena kita bukan gerakan itu, kita bukan dikendalikan oleh gerakan itu, tapi kita yang menyaksikan dan mengendalikan gerakan itu. Nggak usah gerak, diem kok. Di saat mau gerak kita perhatikan, umpama mau umpama mau nggak usah gerak, nggak bakal gerak kok. Agar tidak kayak gini-gini terus, itu energi pikiran, yuk memang nyaman, enak dan sebagainya, tapi yang mengalir itu gerakan pikiran, bukan gerak kemurnian. Gerak kemurnian adalah rasa yang tenang, damai, bahagia, kehidupan alam nyatanya ada perubahan. Yang tadinya nggak sabaran jadi sabaran, yang tadinya pikirannya ruweh, kacau dan sebagainya jadi tenang, yang tadinya mungkin kata-katanya kasar jadi lembut. Itu Bapak Ibu. Jadi di saat Bapak Ibu gerak-gerak kayak gini, amati gerakan itu. Tapi di saat Bapak Ibu dari awal sudah menyadari nafas, meresapi nafas, menghayati nafas, gerakan itu nggak ada. Umpama gerakan itu kok mau gerak,
amati gerakan itu. Kalau mau perintah nggak usah bergerak gitu, diam, nurut kok. Bisa dipahami Bapak Ibu tuh, karena kita zikir nafas, kita sadar nafas, itu ciri-ciri bahwa kita itu selaras dengan yang Tuhan kehendaki. Bukan masalah sensasi, bukan masalah pemandangannya, bukan, tapi setelah kita rutin sadar nafas, rutin meditasi, rutin zikir nafas, apakah di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari ada perubahan? Yaitu tadi, yang tadinya nggak sabaran jadi sabar, yang tadinya pikirannya ruwet jadi tenang, yang tadinya hatinya sering sedih, khawatir dan sebagainya ya jadi tenang. Jadi di saat kita MD berhasil dan tidaknya bukan seberapa banyak sensasi yang muncul, tapi seberapa rubah laku dalam kehidupan nyata kita. Semakin kita sering MD, membersihkan hati, menikmati kenyataan ini, maka semakin rubah kehidupan kita di alam nyata. Rasa kita akan tertata, pikiran kita akan jernih, tingkah laku kita yo sudah tertata gitu loh. Tuh. Jadi untuk yang MD atau apa nggak pernah merasakan sensasi apa-apa dan sebagainya, nggak usah khawatir, karena bukan itu yang dituju. Bukan itu, bukan sensasi. Yang dituju adalah, yang pertama adalah ketenangan. Setelah ketenangan adalah keberserahan. Dari keberserahan adalah mengenalnya. Dari mengenalnya adalah tunggal dengannya. Kembali kepada keutuhan, kemurnian. Dan ini akan teraplikasi dalam kehidupan nyata. Rasa kita akan tenang, pikiran kita akan jernih, kata-kata kita pun akan tertata. Gitu Bapak Ibu. Jadi bukan seberapa banyak sensasi. Jadi yang nggak pernah melihat sensasi apa-apa nggak usah minder. Karena bukan itu. Sekarang banyak sensasinya, kalau di situ malah jadi bangga diri, lah buat apa? Kalau hanya pengen melihat pemandangan-pemandangan doang, lihat TV aja. Atau sekarang HP banyak kok, tinggal dibuka pemandangan gunung yang indah, pemandangan langit yang indah, muncul di beranda. Umpama mau melihat cahaya yang warna-warni dan indah, puing, muncul. Oke Bapak Ibu, jadi intinya bukan itu yang yang dituju, itu hanya prosesnya saja. Apakah itu salah? Tidak, itu adalah suatu proses perjalanan. Tapi nggak usah terlalu lama di situ. Ayo lanjutkan perjalanannya. Alhamdulillah, pelan pasti ada perubahan, tertata, pelan tapi lebih menerima. Ya, intinya ada di laku rasa, laku pikiran, laku gerak nyata. Oke Bapak Ibu, lanjutkan. Yang mungkin merasakan seperti itu, ya nggak apa-apa, lanjutkan saja. Tapi melanjutkannya nanti ketika muncul hal-hal seperti itu lagi, amati saja. Melihat bayangan ini, nggak usah terfokus kepada bayangan itu, nggak usah diikuti, amati saja. Sadari, oh iya ini sensasi. Amati, nanti hilang-hilang sendiri kok. Rezeki ngikut gak itu Mas Is? Iya, karena rezeki kan hubungannya dengan rasa. Di saat kita MD terus dalam kehidupan nyata, keseharian kita, rasa kita tenang, rasa kita damai, kita bersyukur, otomatis rezeki pun akan, yang tadinya mungkin kok kelihatan susah untuk ini, untuk itu, nanti terbimbing. Yang penting praktek. Karena alam luar ini tergantung alam dalam ini. Jangan mudah takjub ya tul, ojo gumunan, ojo kagetan, ojo ketunan.
Asal rasa kita sudah tenang, perjalanan itu cepet kok, cepet, pelan tapi pasti gitu maksudnya lo. Jadi perjalanan umpama nih ada sesuatu apa, kita umpama lalai, cepet sadarnya gitu. Seperti laut lah, laut kalau tenang, air kalau tenang, untuk perjalanan kapalnya cepat, maksudnya lebih aman gitu. Tapi kalau ombaknya besar, wah bisa guling, gelibet dan sebagainya. Iya, nikmati saja, jalani, nikmati dan bersyukurlah, karena kita semua digerakkan oleh Sang Maha. Kita semua sedang diperjalankan, makanya setiap perjalanan ceritanya beda-beda. Si A ceritanya beda dengan si B beda dengan si C, jadi nggak bisa disamaratakan. Setiap jiwa mempunyai alur kehidupannya masing-masing, alur rekam jejaknya masing-masing, jadi nggak bisa disamaratakan. Contoh tadi ada yang mengatakan sadar nafas paling lama katanya setengah jam. Apakah itu salahnya? Enggak, itu benar. Yang lainnya ada lagi yang bisa sampai mungkin 3 jam, ada yang sampai 7 jam. Nah, yang 7 jam ini nggak bisa menyalahkan yang setengah jam ini. Yang setengah jam juga nggak bisa untuk yang seperti ini. Bisa, tapi berangsur-angsur gitu loh. Jadi semua itu ya nanti ujung-ujungnya ada sifat pemakluman. Tidak ada yang namanya pemaksaan. Saya kuat 7 jam, masa cuma 30 detik doang, 30 menit doang, apaan ya gitu. Nah, itu berarti kan kesombongan. Tapi yang kuat 7 jam ini dulu-dulunya latihan dari 10 menit, 20 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam dan sebagainya. Jadi semua berproses. Tetaplah jadi diri sendiri dengan prosesnya yang sedang dijalankan. Intinya jalankan, nikmati dan bersyukurlah.